Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami struktur teks deskripsi. 2. Memahami kaidah bahasa teks deskripsi. 3. Langkah menulis teks deskripsi. 4. Menyajikan teks deskripsi secara lisan. Setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks adalah tata organisasi teks atau cara menyusun teks tersebut. Teks deskripsi memiliki 3 bagian struktur teks. Bagian yang pertama disebut dengan identifikasi. Bagian kedua disebut dengan deskripsi bagian. Bagian yang ketiga disebut penutup. Bagian teks yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya menyebutkan lokasi, sejarah lahirnya objek, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Ciri-ciri bagian identifikasi biasanya berada di paragraf pertama atau berada di awal paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi. Ketiga, menjelaskan objek secara umum. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis terhadap objek. Ciri-ciri deskripsi bagian yaitu 1. Berada di tengah-tengah paragraf. Deskripsi bagian biasanya berada setelah bagian identifikasi. Kedua, menggunakan kalimat rincian. 3. Menjelaskan objek secara khusus, misalnya menyebut ciri objek, kondisi, atau suasana sekitar objek. Struktur yang terakhir yaitu bagian penutup atau sering disebut juga dengan bagian simpulan atau bagian kesan. Bagian ini merupakan bagian penutup teks deskripsi, berupa kesan umum mengenai objek yang dideskripsikan. Ciri-ciri bagian penutup yang pertama berada di paragraf akhir. 2. Menggunakan kalimat simpulan untuk memberikan kesan. 3. Bagian ini bersifat opsional. Maksudnya, bagian ini bisa ada atau tidak. Candi Borobudur. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter.
Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur, harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam, sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai dagangan khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Berwisata ke Candi Borobudur sangatlah mengasihkan. Kita dapat menikmati keindahan dan menambah wawasan sejarah mengenai candi ini. Beruntunglah kita, Candi Borobudur salah satu tempat yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Untuk bagian struktur dari teks Candi Borobudur, bagian identifikasi ditunjukkan oleh paragraf pertama. Karena pada paragraf ini penulis menyampaikan mengenai alamat atau letak di mana Candi Borobudur berada. Untuk bagian deskripsi, penulis menyampaikan ciri dan keadaan mengenai Candi Borobudur pada paragraf kedua dan ketiga. Di sana disampaikan secara jelas bagaimana keadaan, bagaimana kondisi yang ada pada Candi Borobudur. Selanjutnya, untuk bagian penutup, penulis menyampaikannya pada paragraf terakhir, karena pada bagian tersebut, penulis menyampaikan bagaimana kesan yang ia rasakan saat mengunjungi Candi Borobudur. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kaidah bahasa dari teks deskripsi. Kaidah bahasa teks deskripsi yang pertama, penggunaan kalimat perincian. 2. Penggunaan kalimat citraan. 3. Penggunaan kalimat dengan kata dasar. 4. Penggunaan sinonim. 5. Penggunaan kata depan. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. 8. Penggunaan kalimat bermajas. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Beberapa kaidah bahasa tersebut sudah kalian pelajari dan kalian pahami di pertemuan sebelumnya. Jadi, untuk hari ini kita akan mempelajari kaidah bahasa yang bertanda hijau. Penggunaan kalimat dengan kata dasar K, T, S, dan P. Pada teks deskripsi, kita banyak menemukan kalimat yang mendapatkan kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P. Kata dasar adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Contoh huruf yang berawalan K diantaranya kerja, kirim, kuat. Yang berawalan huruf T diantaranya tulis, tabung, tanggap. Berawalan huruf S diantaranya senang, suka, salah.
berawalan huruf P diantaranya pukau, pesona, puncak. Perlu kalian ketahui bahwa kata yang berawalan huruf K, T, S, dan P jika ditambahkan dengan imbuhan me, maka huruf tersebut akan luluh atau lebur. Untuk memahami apa sih maksud dari luluh dan lebur tersebut, mari kita lihat contoh proses pembentukan kata. Misalnya kata menulis. Kata menulis berasal dari proses pembentukan kata, yaitu huruf me ditambah dengan kata dasar tulis. Huruf T pada kata dasar tulis luluh atau lebur sehingga menghasilkan kata baru, yaitu menulis dan bukan mentulis. Begitupun dengan contoh menguatkan. Kata dasar kuat ditambah awalan me dan akhiran an sehingga menjadikan sebuah kata baru, yaitu menguatkan, bukan mengkuatkan. Selanjutnya contoh kata menyukai. Kata menyukai berasal dari imbuhan me ditambah kata dasar suka dan akhiran i sehingga menghasilkan kata baru, yaitu menyukai, bukan mensukai. Agar kalian lebih mudah memahami materi mengenai imbuhan, marilah kita pahami dulu mengenai jenis-jenis imbuhan. Imbuhan pada bahasa Indonesia menurut posisinya terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada yang disebut dengan awalan atau istilahnya prefiks. Contoh awalan yaitu me, ber, di, ter, pe, per, se, dan ke. Contoh katanya adalah pewarna. Kata pewarna berasal dari kata dasar warna yang ditambah awalan pe. Yang kedua adalah sisipan atau infiks. Contohnya L, M, R, E, dan in. Contoh kata yang memiliki tambahan sisipan adalah telapak. Kata telapak mendapat sisipan L karena kata dasarnya adalah tapak. Selanjutnya seruling. Kata seruling mendapat sisipan R karena kata dasarnya adalah suling. Ketiga adalah akhiran atau sufiks. Contohnya ada akhiran kan, an, i, dan nya. Contohnya jauhi. Jauhi merupakan contoh kata dasar yang ditambah akhiran i. Di sini kata dasarnya adalah kata jauh ditambah akhiran i menjadi jauhi. Jenis yang terakhir adalah konfiks atau disebut dengan simulfiks, berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Contohnya kean, peran, pean, beran, dan senya. Contoh katanya membersihkan. Kata membersihkan berasal dari kata dasar bersih yang ditambah awalan me dan akhiran an sehingga menghasilkan kata baru, yaitu membersihkan.
Kaidah bahasa selanjutnya yaitu penggunaan kata depan di, ke, dari, pada. Contoh, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Lusa nanti kami akan melakukan karya wisata ke Yogyakarta. Jaraknya sekitar 6 km dari kota Bandung. Aku merasa bangga pada ibuku. Penjelasannya, penggunaan kata depan di dan ke biasanya dipakai untuk menunjukkan nama tempat, misalnya di Jakarta, di sana, ke sana. Sedangkan kata pada dan kepada biasanya digunakan untuk menyebutkan kata selain nama tempat, misalnya pada ibu atau kepada saya. Kaidah bahasa selanjutnya yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan untuk 1. Dipakai sebagai huruf pertama kalimat. 2. Digunakan untuk menuliskan nama orang. 3. Digunakan untuk menuliskan nama tempat. 4. Digunakan untuk menuliskan agama dan kitab suci. 5. Digunakan untuk menuliskan nama hari, bulan, tahun, dan hari besar atau hari raya. Kaidah bahasa selanjutnya adalah kaidah bahasa yang ditambah dari sumber buku yang berbeda. Yang pertama ada rujukan kata, atau disebut juga dengan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk atau menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia, ia, tersebut, dan lain-lain. Contoh penggunaannya, Jaipongan adalah seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Ia terinspirasi pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah ketuk tilu. Kata ia merupakan contoh dari rujukan kata atau kata rujukan. Kata ia di sana menunjuk pada Gugum Gumbira. Selanjutnya kalimat definisi. Kalimat definisi adalah sebuah kalimat yang dalamnya mengandung unsur pengertian, arti atau penjelasan dari suatu objek secara umum, singkat, padat, dan juga jelas. Ciri kalimat definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Contoh penggunaannya, Jaipongan adalah seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Menulis teks deskripsi. Pada bagian akhir pembelajaran ini diharapkan kalian akan mampu untuk menuliskan sebuah teks deskripsi. Maka dari itu, hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk menyajikan sebuah teks deskripsi yang pertama adalah menentukan objek yang akan dideskripsikan. 2. Menentukan rincian teks meliputi bagian identifikasi, bagian deskripsi, dan simpulan. 3.
menyusun rincian objek ke dalam pola yang sistematis atau yang tersusun. 4. Mengembangkan rincian objek ke dalam pola yang sistematis. 5. Mengembangkan rincian objek menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh. 6. Menyunting teks atau mengedit teks yang sudah jadi agar terhindar dari kemungkinan kesalahan yang mungkin ada. Selain berupa tulisan, teks deskripsi juga bisa disajikan secara lisan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, variasikan intonasi kalimat dengan benar. 2. Artikulasi atau cara pengucapan harus jelas. 3. Volume atau keras lembutnya suara harus jelas dan mantap. 4. Tekanan kata-kata harus tepat. 5. Kecepatan bicara harus diukur, jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat. Tugas pada minggu ini ada 2 hal yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan soal uji kompetensi. Silahkan kalian buka LKS kalian masing-masing pada bab 1, yaitu teks deskripsi. Carilah bagian uji kompetensi. Untuk cara menjawabnya, bagian pilihan ganda jawabannya dapat kalian isi langsung pada link Google Form yang sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Batas pengumpulan untuk soal uji kompetensi yaitu hari Rabu 26 Agustus 2020 sampai pukul 9 malam. Tugas selanjutnya yaitu menulis teks deskripsi. 1. Buatlah sebuah teks deskripsi yang sesuai dengan struktur. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada bagian penutupnya. Kedua, teks deskripsi bertema perayaan 17 Agustus di lingkunganku. 3. Buatlah di buku tulis, lalu kirimkan hasilnya berupa foto. Pastikan tulisan dapat terbaca dengan jelas ya. Untuk kelas 7A sampai 7E, jawaban dikirim ke WA Ibu Suyatmi. Untuk kelas 7F sampai 7J, jawaban silakan dikirim melalui Google Class. Untuk tugas menulis teks deskripsi, batas pengumpulannya hari Rabu 2 September 2020 sampai pukul 9 malam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.